There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat, dan jangan lupa bahagia serta jangan lupa bersyukur. Nah, di sini kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang hidup di rumah kontrakan sederhana. Oke, share lagi kegiatan aku di hari ini ya Bun. Nah, hari ini tuh aku mau mulain aktivitas aku dengan memasak. Jadi ini tuh adalah hari apa ya? Ini hari Senin. Bukan, ini hari Kamis. Jadi aku tuh mau masak ayam goreng sambal hijau. Berhubung sambal merah lagi mahal, cabai merah lagi mahal, jadi kita manfaatin cabai hijau ya. Yang penting sama-sama pedas. Oke, ini cucian aku dan cucian piring aku menumpuk banget. Jangan bosan-bosan ya lihat aku cuci piring. Karena memang kerjaan aku dan aktivitas harian aku tuh cuman ini aja. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang selalu setia, komen-komen positifnya, yang selalu kasih aku semangat. Aku ucapkan terima kasih ya bunda. Dan aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Walaupun kalian yang sering nonton tapi nggak komen, aku ucapkan terima kasih ya. Dan aku juga mohon dukungannya ya, share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel aku berkembang dan aku makin semangat lagi buat videonya. Nah, ini tuh Abang Rais mau berangkat sekolah ya, lihat tuh mereka ngapain mereka. Dia masuk kayak bedaknya itu nggak pandai, jadi tuh aku pakein. Itu kalau kelihatan di video kayaknya aku kasar ya, padahal enggak loh, tapi nggak tahu deh kenapa kayak gitu. Mungkin ini semua pengaruh kecepatan kamera ya, karena kan videonya tuh aku cepatin, mungkin pengaruh ya bun. Oke, lanjut aja. Ini aku mau balikin ayam aku yang aku goreng tadi, udah mulai mateng. Jadi ini aku balikin. Nah, ini tuh aku kerjanya nyambi-nyambi ya bun, sambil nyuci piring, sambil masak. Mah, kita ini emak-emak punya 1000 jurus ya, bisa mengerjakan aktivitas dalam satu waktu itu, berbagai macam aktivitas. Salut banget deh kadang-kadang sama kita. Kadang aku juga berpikir kok aku bisa ya seperti ini gitu. Karena aku berpikir aku tuh dulu waktu gadis tuh kan apa-apa terima beres gitu, pulang kerja, pulang sekolah tuh taunya tinggal makan, apa-apa udah disiapin gitu. Tapi begitu berumah tangga aku sendiri nggak paham ya kenapa aku bisa secekatan ini, kenapa aku bisa selincah ini, aku juga nggak tahu. Padahal aku nggak ada belajar dari siapa-siapa, entahlah mungkin karena memang paksaan hidup ya, ataupun memang udah keadaan yang memang harus memaksa kita itu seperti ini. Oke, lanjut. Ini adalah gorengan ayam trip keduanya. Jadi aku masaknya lumayan banyak. Ini tuh mau untuk makan siang sama sekalian untuk makan malam ya. Biar aku nggak repot lagi untuk memasak ini, ribet banget. Aku tuh hanya mau masak ayam goreng balado hijau aja. Kalau untuk sayurnya nanti aku mau rebus kangkung, tapi untuk kangkungnya itu belum aku beli. Jadi itu untuk nanti sore aja deh aku kerjainnya. Oke, ini tadi piring yang sedikit aku kerjain itu langsung aja deh mau aku letakin pada tempatnya biar cepat selesai ya bun. Nah, ini karena aku tadi baru masukin ayam, lanjut aja deh aku nyuci piring lagi. Cucian piring aku nih hari ini banyak banget ya, karena semalam sore tuh aku memang nggak cuci piring. Makanya cucian piring aku di pagi hari ini lumayan banyak. Kadang-kadang aku tuh kalau sore tuh kalau suka mager ya, kadang aku nggak cuci piring, kadang aku pokoknya bagian kayak nyuci piring nih agak sering jarang aku kerjain kalau udah aku mager. Kalau kayak bersih-bersih rumah, walaupun aku magernya gimana, kalau sapu sama ngepel itu wajib aku kerjakan sih, kayak
rapiin rumah, rapiin kamar itu memang aku kerjain. Tapi kalau kayak nyuci baju ataupun kayak nyuci piring itu masih bisa ku handle, masih bisa ku mager-magerin. Ibaratkan walau satu hari ini kita nggak ngerjain kan nggak yang terlalu merusak suasana ya. Kalau di rumah kan kalau nggak kita sapu pasti kita akan risih, akan merusak suasana. Tapi kalau kayak piring atau baju itu kan masih bisa kita tahan ya. Oke lanjut, aku udah selesai ya untuk cuci semua piringnya. Ini lanjut aja mau aku susun-susun ke tempatnya biar cepat selesai lagi. Aku nih aktivitas cuman sendirian karena memang gak ada yang bantuin. Si abang juga kan lagi sekolah, lagi ujian, jadi aku nggak mau terlalu ngapain ke dia. Oh ya, aku di sini mau cerita nih sedikit. Jadi tuh Pak suami aku semalam tiba-tiba ngomong, dia bilang kayak gini, "Wah, udah deh Bun, nggak usah lagi kerja, karena kan memang Bunda tuh punya 3 anak dan rumah juga yang harus diurusin. Jadi untuk apa lagi Bunda kerja keluaran sana?" Jadi dibilang suami aku, Bunda nggak usah kerja lagi deh, Bunda urus anak, Bunda urus rumah dan urus aku aja. Suami tiba-tiba bilang kayak gitu. Jadi aku tuh agak melawan sih, agak berontak. Tapi dia bilang, udah deh syukurin aja seberapa dapatnya, seberapa gaji aku, yaitu dicukupin, dipenuhin. Jadi aku tuh kayak gimana ya, berarti suamiku tuh selama ini lihat gitu, pantau aku, capeknya aku dalam beraktivitas. Pokoknya semenjak aku nge-YouTube ini dia tuh merhatiin gitu. Mungkin dia sering intip-intip ya video YouTube aku di HP-nya, dia sering nontonin. Berarti dia tuh ngerasain gitu loh kewalahannya aku dalam beres-beres rumah, ngurus anak tanpa ada dia di sini, ditambah aku lagi kerja keluar dan aku harus record video lagi, harus buat video, harus edit lagi, harus ngerjain tugas. Pokoknya dia tuh kayaknya sering merhatiin aku kayak gitu. Jadi dia bilang, ya udah deh, kan kita kan nggak punya, ibarat kata kita kan nggak punya utang yang terlalu wow gitu, kita kan hanya mau beli ini beli itu, hanya terobsesi untuk itu. Ya udah deh, lebih baik Bunda tuh di rumah aja jaga anak-anak biar aku yang cari nafkah. Jadi di situ tuh aku tersentuh gitu hatinya, terpukul. Ya udah deh, kalau memang kayak gitu aku sekarang mau fokus aja deh untuk ke gimana ya, mau fokus ke rumah, anak-anak, ke suami, dan aku juga selingi dengan fokus ke YouTube. Jadi Pak suami itu minta sama aku tuh udah deh fokus aja ke hobi gitu, nggak usah maksain diri kata dia gitu. Menurut teman-teman gimana nih? Aku nih pilihannya pas banget apa gimana? Soalnya kan aku bukan yang bekerja sebagai pegawai sipil atau guru atau gimana gitu. Aku kan kerjanya termasuk kerja berat juga di luaran sana. Jadi kan kayaknya terbebani ya, aku harus kerja di luar sana berat, ditambah lagi di rumah, ditambah anak gitu kan. Ditambah orang tuaku juga minta, jangan, nggak usah terlalu terobsesi gitu untuk memburu sesuatu. Jadi aku tuh kata dia, udah deh fokus sama anak, kamu tuh kan tanggung jawabnya itu hanya anak, hanya rumah, hanya suami gitu. Kamu nggak ditanggung jawabin untuk cari nafkah gitu. Jadi aku tuh jadinya dengerin orang tua sama suami. Jadi menurut kalian gimana nih? Apa aku ngambil keputusan yang salah atau gimana? Padahal kan memang aku tuh niatnya kerja kan bukan untuk pribadi aku sendiri ya. Aku tuh memang punya cita-cita, punya keinginan. Kadang aku kasihan juga sama Pak suami gitu. Masa iya sih gaji dia kan udah cukup tuh untuk kebutuhan, untuk yang lain-lain. Jadi kan kayaknya kan kadang aku juga kepengen beli skincare, kadang aku kepengen beli wajan baru atau beli sutil baru atau beli baju baru gitu kan. Kadang aku pengen sih pakai uang sendiri. Tapi ya udah deh, karena itu permintaannya Pak suami, ditambah orang tua juga mendukung kan. Jadi ya udah deh, sekarang ini aku mau fokus aja mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan aku mau fokus juga ke YouTube. Semoga aja deh YouTube bisa membantu aku. Dan kadang-kadang aku tuh juga kadang berpikir gini loh, apa memang ini caranya Allah gitu buat aku tuh lebih fokus ke YouTube aja gitu. Mungkin ada rezekinya di sini. Aku gitu aja sih prinsipnya. Aku tuh nggak yang berpikir yang lain-lain, berpikir negatif. Aku berpikir positif aja. Mungkin ini memang jalan takdirnya Tuhan sama aku. Jadi aku tuh harus jalani aja. Nah, jadi tuh aku lebih memilih ini tuh bukan karena aku terpaksa, memang aku udah berpikir gitu, udah memang aku pikir matang-matang. Jadi aku tuh udah, ya udah deh, aku juga kan cicilannya udah nggak ada lagi. Ibarat kata kan ada tapi nggak yang terlalu banyak gitu, nggak yang terlalu ngerepotin.
ibarat kata masih terbantu lah kalau dengan gaji Pak suami. Dan mungkin sedikit-sedikit juga aku mungkin bisa nabung kalau dari gaji Pak suami. Karena alhamdulillah keuangan kami tuh kan udah mulai agak sehat ya. Bukannya sehat tapi udah mau mulain. Jadi aku tuh ya udah deh aku di rumah aja nggak apa-apa. Lagian pun kan kita tuh nggak dipaksa ya ataupun nggak diprioritaskan untuk bekerja di luaran gitu untuk mencari nafkah. Tapi tadi kalau kecuali pekerjaan aku tuh memang yang berhubungan dengan sekolah aku, seperti misalnya aku tuh sekolah perawat dan aku harus bekerja sebagai perawat. Itu tuh memang udah pekerjaan aku dari gadis. Ibarat kata kalau kita dapat seperti itu kayak PNS itu kan memang harus kita kerjakan. Jadi suami pun harus mengerti. Tapi kan di situasinya aku berbeda ya. Aku tuh bukan tamatan tinggi, aku tuh cuman tamatan SMA, tapi kan ibarat kata aku tuh nggak ada sekolah-sekolah gitu untuk pekerjaan. Jadi aku tuh hanya tamatan SMA dan aku tuh hanya bisa menjahit. Kebetulan di sini tuh nggak ada konveksi gitu untuk aku jahit, tapi ya Pak suami juga bilang kalau suatu saat nanti mau kerja ya udah deh bekerja menjahit aja. Mudah-mudahan kita punya rezeki untuk beli mesin jahit dan kita bisa usahain beli mesin jahitnya biar nanti aku bisa menjahit di rumah. Ya nggak terasa ya ceramah aku video aku ngomong aku nih udah kepanjangan ya, tapi ya gimana ya, aku pun pengen dapat saran juga dari teman-teman semua. Mana tahu teman-teman semua punya saran aku harus gimana. Kadang kan aku nih masih plan gitu ya, masih bingung harus memilih yang mana. Tapi ya udah deh, aku sekarang posisinya masih mau ikutin kata Pak suami aja. Oke, kita lanjut lagi deh ke topik video. Udah deh curhatnya sampai situ aja. Nggak mungkin ya panjang lebar. Nanti takutnya tetangga dengar. Ada aja ya kita ngomongnya. Oke nih, aku tadi ada cuci spray. Semalam itu sebenarnya spray itu udah aku cuci ya. Tapi karena spray itu nggak tahu gimana ya Bun. Mungkin semalam itu aku kurang kering gitu ngangkatnya apa gimana. Tiba-tiba tuh spraynya tuh bau. Jadi aku rendam lagi deh pakai Molto biar wangi dan aku jemur lagi. Nah ini aku lanjut mau bersihin kamar mandi. Aku tuh sebenarnya bersihkan kamar mandi tuh tiap hari ya Bun. Bisa dibilang setiap hari karena kan aku takut anak-anakku kepleset gitu di sini. Makanya aku setiap hari nyuci kamar mandi. Cuman baru ini aja ya aku record untuk bersih kamar mandi atau bros-brosin kamar mandi. Kesannya jadi kayak nggak pernah ya Bun. Padahal aku setiap hari. Baru ini sih memang. Oke lah ya Bunda, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga Bunda terhibur, semoga Bunda suka. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe-nya ya bagi kalian yang baru berkunjung. Aku mohon bantuannya, jangan lupa di like ya, jangan lupa di subscribe juga. Hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai di titik ini. Semoga Allah ya yang balas semua kebaikan kalian. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.